Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Quick, quick, quick. Halo teman-teman, selamat siang dan shalom. Jumpa lagi dengan saya, Audrey Halmina Sopakua, dalam kegiatan sekolah minggu yang dipandu oleh anak-anak sektor 16, Jemaat GPM Saum Laki. Teman-teman dipersilakan berdiri. Dan kita angkat lagu pujian, yaitu lagu Senang-senang Memuji Tuhan dan Hula-hula. Senang-senang memuji Tuhan.
Demikian di saat ini kita akan membaca Alkitab, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di siang ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus rahmati kami dengan hikmat-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, firman Tuhan di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Demikian bunyinya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau pergi keluar. Lalu rebalah perempuan itu. Seketika itu juga ketika orang-orang muda itu masuk, mereka akan mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dari cerita Ananias dan Safira, adik-adik harus mengikuti contoh dari Ananias dan Safira. Yang pertama, Ananias dan Safira itu suka menolong dan suka membantu orang miskin. Tetapi sikap yang kedua adalah mereka penipu atau berbohong. Jadi adik-adik tidak boleh ikut sikap yang kedua, karena sikap yang kedua dari Ananias dan Safira itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kebiasaan adik-adik yang suka berbohong atau menipu kepada papa dan mama, kepada para guru di sekolah, kepada teman-teman, adik-adik tidak boleh lagi melakukannya. Karena kalau adik-adik masih melakukannya, maka adik-adik akan dimarahi atau diberikan hukuman dari orang tua, dari para guru, bahkan dari siapa saja, terlebih dari Tuhan. Jadi anak
Adik-adik yang manis, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Ya Allah Bapa Tritunggal, yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Engkau boleh mengumpulkan kami lagi selaku anak-anak dalam Jemaat GPM Saumlaki untuk melaksanakan kegiatan sekolah minggu di saat ini Bapa. Berkatilah seluruh kegiatan yang kami laksanakan Tuhan, agar semuanya itu boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami anak-anak sektor 16 dan para pengasuh yang boleh melaksanakan kegiatan di saat ini Tuhan. Apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua itu karena cinta kasih Tuhan, semuanya karena penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau merahmati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami semua selaku pengasuh maupun anak asuh boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, hamba menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu Bapa, Engkau boleh menyertai kami selaku anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Saumlaki Tuhan, yang boleh beribadah di saat ini Bapa. Kami memuji-muji Engkau karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami Bapa. Kami memuji Engkau karena Engkau begitu mencintai kami, sehingga kami anak-anak boleh melaksanakan ibadah kami, kegiatan kami dari rumah dalam masa pandemi ini ya Bapa di sorga. Hindarkan dan jauhkan dari sisi kehidupan kami Bapa segala penyakit, wabah yang sedang kami alami ini Tuhan, agar semuanya itu boleh terhindar dan boleh menjauh dari sisi kehidupan kami, anak-anak yang ada di Jemaat GPM Saumlaki, dan juga semua orang yang mencintai kami Tuhan. Ya Bapa di sorga, doa ini kami panjatkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga. Amin. Adik-adik yang manis, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kegiatan sekolah minggu yang kami lakukan saat ini boleh selesai, dan kami boleh merangkai seluruh kegiatan ini, dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami. Untuk itu kami mohon janji penyertaan-Mu, kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa di sorga, yang tetap tinggal menyertai kami, anak-anak dan para pengasuh sektor 16 yang boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam kegiatan sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Saumlaki, dan para pengasuh yang boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu dari rumah ini Tuhan. Semuanya itu kami taruh hanya di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Caranya, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun setiap habis dari luar, setelah memegang sesuatu, sebelum dan setelah makan. Pokoknya kita harus cuci tangan ya. Terus, kalau batuk harus ditutup. Contohnya seperti yang ada di gambar. Hindari menyentuh wajah supaya bakteri dan virus yang ada di tangan gak nempel di wajah kita. Oh, udah itu aja Pak? Belum. Masih ada lagi, kita harus jaga jarak sama orang lain, menghindari tempat-tempat yang ramai, dan yang paling penting, sebisa mungkin kita harus tetap di rumah, supaya kita nggak terpapar oleh virus yang berbahaya. Oh, kayak gitu ya Pak? Kita harus bisa menjaga diri, supaya nggak kena virus corona, dan nggak makin banyak orang yang tertular. Andi mau sehat kan? Iya, Andi mau sehat, dan teman-teman juga. Teman-teman, ingat ya pesan ini, salam dari aku. Oke teman-teman, demikianlah kegiatan sekolah minggu kita di saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.